semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin dan ini adalah Saci TV. Mohon maaf banget ya kalau akhir-akhir ini aku jarang banget upload video karena aku sibuk di channel sebelah. Tetapi pada akhirnya aku akan menceritakan kembali kisah horor yang terjadi di tahun 2005 yang ada kaitannya dengan hantu tentunya, yaitu kuntilanak. Nah, jadi ini adalah sebuah kejadian yang dialami oleh papanya teman aku, almarhum, yang sekarang udah nggak ada orangnya ya. Jadi tahun 2005 ini teman aku tuh masih kecil dan kejadian ini itu di tahun 2005 di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi pada suatu hari itu tuh musim hujan nih ceritanya ya kan. Jadi kalau di kampungnya ini Pekalongan bukan yang kotanya ya, tetapi di kampungnya itu memang kalau tetangga per tetangga itu tuh jaraknya tuh rada-rada lumayan jauh gitu, sampai belibet nih gue ngomongnya kan. Rada-rada lumayan jauh. Nah, pada suatu sore itu ibunya teman aku sama teman aku tuh lagi main ke rumah tetangganya. Sebenarnya tetangga paling deket sih ini, tetapi sekali lagi ya karena jarak antar tetangga itu tuh nggak terlalu deket. Akhirnya dia itu mainnya juga sebenarnya harus melewati kebun, harus melewati apa sih namanya kalau orang Jawa ya kebun lah ya namanya ya, kalian nyebutnya kebun aja ya. Dan di sana ternyata pas nyampe di sana setelah ngobrol itu hujan turun dan dia itu nggak bisa pulang karena nunggu hujannya itu reda. Karena kan lumayan jauh tuh, kalau misalkan pulang mereka nggak bawa payung ya lumayan basah juga. Nah di rumah itu ayahnya itu ditinggal sendiri, jadi yang main ke rumah tetangganya itu adalah cuman teman aku sama mamanya. Jadi si ayahnya ini ditinggal sendirian di rumah. Sebenarnya ayahnya ini memang sosok yang cukup pemberani, sangat pemberani lah malah aku bilang setelah aku mendengarkan cerita dia semalam nih. Jadi ayahnya ini ditinggal sendirian di rumah dan dia kan tahu nih istrinya sama anaknya lagi main ke rumah tetangganya gitu kan. Tapi kok nggak pulang-pulang? Ya mungkin karena hujan lah ya kan, dia ngerti. Nah sambil nunggu si anaknya ini, temen aku ini pulang, si ayahnya ini kelaparan. Makanlah dia kan, ambillah nasi sama lauk di dapur gitu kan. Pas makan, tiba-tiba di tengah-tengah enak-enaknya makan, dia itu mendengar ada suara perempuan yang nangis dari dalam kamar mandi. Nah lo kan, dari dalam kamar mandi dia dengar suara perempuan nangis, dia cuekin, dia terus lanjut makan. Tapi kok lama-kelamaan ini perempuan ini ngelonjak nih nangis di dalam rumahnya ini kan. Memang di depan rumah mereka itu ada beberapa pohon jati yang berjajar-jajar gitu kan. Memang di pohon jati itu mereka tuh udah tahu tuh ada penghuninya. Jadi udah rahasia keluarga itulah kalau di pohon jati depan rumahnya tuh ada penghuninya. Yaitu si Miss K ini. Nah karena dirasa cukup mengganggu dan makin mengganggu pas didiemin kok makin kenceng. Nah si ayahnya ini taruhlah piringnya, dia nyamperin lah itu si sumber suara itu di dalam kamar mandi. Oh kamu di sini gitu. Ditegor sama dia. Berani kan bapaknya temen aku ini kan. Terus pas habis gitu dia ambillah garam kan. Dibacainnya tuh Al-Fatihah. Dilemparlah di dalam kamar mandi. Setelah itu suara tangisan itu hilang. Nah ayahnya temen aku ini balik lagi nih ke bangku, ke ruang makan. Dia makan lagi. Kedengaran lagi nih suara nangis. Tetapi nggak lagi di kamar mandi melainkan pindah ke gudang. Udah kan, setelah suaranya ini pindah ke gudang, ayahnya teman aku ini karena ngerasa terganggu dan nggak mau kalah sama ini Mbak K, akhirnya dia menuju ke gudang, ambilin garam lagi, bacain Al-Fatihah lagi, dilempar lagi tuh ke dalam gudang. Aduh, berani banget sumpah. Kalau aku udah kabur kali ya, tapi hujan juga sih ya. Nah, setelah dilempar ke gudang, hilang lagi tuh suara tangisan. Si ayah ini balik lagi ke meja makan. Dia makanlah di situ enak-enak. Tiba-tiba si suara nangis ini balik ada lagi ya. Tapi kali ini timbulnya itu adalah di dapur. Jadi antara dapur dan meja makan ini deket. Si ayahnya ini bete nih, saking betenya nih kok ngelonjak banget ini kuntilanak nih ya. Tadi di kamar mandi disamperin malah makin deket di gudang, disamperin dilempar garam, malah pindahnya ke dapur. Gimana itu malah makin deket gitu loh, malah bukan pergi. Akhirnya dia ambil lah garam di dapur itu juga. Dia ancam lah itu si kuntilanaknya kan. Pokoknya kamu kalau nggak mau pergi dari sini, aku penuhin ini rumah ini, aku taburin pakai garam biar kamu kesakitan semuanya. Saat ayahnya itu ngomong begitu, suara itu bukannya berhenti tapi makin kenceng dan suaranya itu ada di sebelah kupingnya ayahnya teman aku itu. Dia lemparlah, ditebarlah di dapur itu kan si garam kan. Nah setelah itu suara itu hilang, tetapi ada sosok bayangan putih yang sebenarnya itu nggak berwujud gitulah. Tapi kan si ayah yang temen aku udah tahu ya kalau itu tuh memang kuntilanak gitu. Jadi si bayangan itu tuh terbang nabrak badannya ayah yang temen aku itu. Terus dia melewati ayahnya temen aku ini dan balik lagi keluar. Yang diyakini bahwa sosok ini
kembali lagi di pohon jati tempat dia nongkrong. Disusul sama ayahnya temen aku kan, keluar rumah dia tuh hujan-hujan. Ditunjuk-tunjuk ke atas, walaupun dia nggak lihat wujudnya ya, ditunjuk-tunjuk ke atas. Kalau mulai besok kamu ganggu keluarga ini, ku tebang pohon jati ini. Dan percaya nggak percaya, setelah itu sosok penampakan atau gangguan-gangguan mistis di rumah itu tuh nggak lagi ada. Jadi mungkin memang harus diancam kayak gitu ya Darla ya. Kalau misalkan kalian diganggu kuntilanak, berani nggak kalian kayak gitu? Nah, sekarang cerita kedua. Ini masih dari ayahnya temen aku nih ya, dari orang yang sama nih ya. Pada suatu saat kejadiannya ini tapi nggak lagi di Pekalongan, tapi di kota lain, di Boyolali, masih Jawa Tengah kan ya, Boyolali itu kan. Beliau itu lagi pergi ke rumah temannya dia, dimana dia pulangnya tuh rada lumayan malam, jam 9-10an malam gitu, naik sepeda motor. Dimana di kampungnya temen aku ini, di Boyolali ini, itu ada sebuah kampung yang rada-rada susah air. Dimana orang-orang kampung itu selalu punya kebiasaan untuk menandangi air hujan untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari, kayak mandi lah terutama. Jadi di setiap rumah itu hampir ada pemandian yang airnya itu adalah air hasil penampungan air hujan gitu. Nah biasanya memang air hujan yang ditampung itu biasanya tuh ada di dalam kayak kolam gitu. Kemudian di pinggirnya tuh ditanam-tanami, dan kembali lagi di situ tuh memang banyak banget pohon jati. Salah satunya memang pohon jati dan pohon-pohon yang lain lah ya di situ pokoknya. Nah, pas dia mau melintasi sebuah pemandian ya, dalam tanda kutip memang buat mandi ya, bukan kolam renang nih ya. Pada saat ayahnya ini mau melewati pemandian, pas masih di depan gitu 500 meter gitu, dia lihat di tengah jalan itu ada seperti karung goni tapi kecil, kayak kantong plastik gitulah, kecil di tengah jalan. Tetapi makin motornya mendekat, kok karung goni ini makin gede. Nah pas jaraknya itu kurang lebihnya tuh 200 meter di depan sepeda motornya dia, itu bener-bener yang karung goni yang tadinya tuh kelihatan kecil banget, cuman kecil ngelimprek di tengah jalan itu sosoknya itu udah menyerupai manusia dan setinggi manusia, bahkan lebih tinggi kayak 2 meter gitu. Nah karena udah nggak bisa menghindar lagi, jalannya sempit, mana gelap pula, dan di situ juga sedikit hujan, mungkin takut kalau ngindar-ngindar takut licin gitu ya. Ditabrak lah, pas ditabrak nembus kawan. Jadi di situ loh kok nembus. Nah setelah itu karena penasaran, menepilah ini kan bapaknya teman aku. Ditengok ke belakang, nggak ada itu sosok apapun juga, itu nggak ada. Jadi yang tadi ditembus tuh kayak dia itu kayak nembus asap gitu Darla. Dan memang setelah dia tanya-tanya ke tetangganya ya, ke tetangga sebelah-sebelahnya, memang di tempat pemandian yang barusan dia lewatin itu memang terkenal angker Darla. Di situ tuh dulu tuh pernah ada kejadian kecelakaan yang sebenarnya nggak terlalu besar, karena emang jalannya juga nggak terlalu besar ya. Jadi cuman kecelakaan kecil sebenarnya, ketabrak mobil sih, tapi harusnya tuh nggak sampai meninggal. Tapi entah kenapa, karena memang di situ tempatnya angker, itu pas kecelakaan itu walaupun nggak terlalu besar, tetapi itu menyebabkan si mbak-mbak yang ditabrak di situ itu meninggal di rumah sakit, nggak meninggal di tempat. Yang dimana waktu itu tuh orang-orang situ tuh rada aneh gitu kan, kecelakaannya cuma ditabraknya itu diserempet doang gitu, bukan ditabrak terus hancur gitu, enggak. Diserempet doang kok, tiba-tiba dia jatuh di situ, terus dibawa ke rumah sakit itu masih dalam kondisi sadar, tapi pas di rumah sakit malah nggak sadar, koma, malah akhirnya meninggal. Nah, sosok yang tadi atau yang sering menampaki orang-orang yang lewat pemandian tersebut diyakini adalah sosok mbak-mbak yang korban tabrakan itu. Nah cerita yang ketiga ini sedikit unik, kan biasanya kalau orang cerita gitu ya, didatengin hantu tuh orang yang udah meninggal. Nah tapi cerita ini tuh rada kebalik gitu. Nah kebaliknya gimana? Jadi pada suatu malam, ini kejadiannya ini di kota kecil di Jawa Timur, di kota Blitar aku sebut aja namanya ya. Memang di sana itu ada ibu-ibu ini, jadi ibu-ibu ini adalah ibunya teman aku nih. Ibunya teman aku ini sangat-sangat dilarang beli selimut atau tikar. Kenapa? Kalau dia itu beli selimut atau tikar, itu hampir bisa dipastikan setelahnya, beberapa hari setelah dia itu membeli selimut atau tikar, itu akan terjadi kecelakaan di depan rumahnya. Jadi dia itu memang rumahnya itu di pinggir jalan raya gede. Dan di situ memang terjadi kecelakaan tuh sering banget. Dan kebanyakan kalau kecelakaan di situ itu memang meninggal gitu. Jarang yang selamat lah kalau kecelakaan di situ. Dan kalau dia tuh beli selimut atau tikar, itu tuh biasanya kecelakaan di situ tuh memang terjadi di nggak jauh-jauh lah dari rumahnya dia gitu. Ibunya teman aku ini tuh buka warung kelontong gitu. Nah, pada suatu malam, dia itu mendengarkan suara perempuan menangis. Nah, karena dia penasaran, dia itu keluar lah dari kamarnya. Dia keluar dari pintu rumahnya dibuka, terus dia ngintip-ngintip lah gitu keluar gitu kan. Warungnya udah tutup nih, udah malam nih ya, jam 11 malaman gitu. Nah, dia dengerin
suara nangis ini dari mana, dia udah nggak enak nih perasaannya. Wah, ini mesti mau ada apa-apa nih gitu kan. Dan memang kebetulan di hari itu dia baru beli tikar karena memang dia mau ngadain syukuran karena anaknya itu baru diwisuda gitu. Karena dia mau ngadain syukuran, dia beli tikar. Kan tadi kan harusnya dia nggak boleh beli tikar. Nah, terus gimana sih solusinya? Biasanya solusinya adalah dia kalau butuh tikar atau apa tuh selalu dipinjemin sama tetangganya, atau kalau enggak itu dibeliin sama tetangganya. Nah, itu beda lagi tuh. Setelah dia tengok kanan kiri beneran dia melihat sosok ada perempuan yang sedang nangis memakai baju kuning kembang-kembang. Dan selang beberapa hari setelah itu dia tuh kan masuk tuh kan ya, takut ya, karena dia udah tahu itu tuh nggak mungkin tuh perempuan itu manusia tuh nggak mungkin. Karena dia takut, dia masuk lagi ke dalam rumah kan. Beberapa hari setelah syukurannya digelar, syukuran anaknya wisuda tadi digelar, beneran aja terjadilah sebuah kecelakaan yang lumayan besar, di mana ada perempuan yang ditabrak sebuah truk yang akhirnya meninggal. Dan karena jenazahnya itu belum didatangi ambulan ya kan, biasanya kan dipanggilin ambulan terus dijemput gitu kan. Selalu ditaruh di depan rumahnya dia. Nah, dia pakai tikernya itu tuh buat nutupin si jenazahnya di pinggir jalan gitu. Yang mengagetkan di sini adalah sosok yang ditabrak truk itu adalah sosok yang dia lihat beberapa malam yang lalu yang nangis di depan tokonya dia. Jadi seolah-olah kayak arwahnya tuh udah ngasih tahu bahwa aku nanti akan mati di sini dalam beberapa hari ke depan. Oke Darla, thank you banget udah mau menyimak cerita aku. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang udah saya ucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I've known you too long.